Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong tegas pilih panggil pemain abroad dan naturalisasi. Liga 1 dinilai belum maksimal. Alhamdulillah, bangganya SC Heerenveen lepas Tom Haye dan Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia. Seperti ini info lengkapnya. Ditonton Shin Tae-yong, Rafael Struijk cetak gol dan Antar Adoden Haag main 2-2 dengan Football Club Dordrecht. Siapkah Struijk masuk starting line up? Erick Thohir ingin Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon bisa segera tampil untuk timnas Indonesia. Saya juga tidak sabar melihat mereka main bersama. Media Vietnam soroti Marcelino Ferdinand yang tampil makin sangar dan ganas, sebut jadi sinyal menakutkan semua rival timnas Indonesia. Shin Tae-yong tegas pilih panggil pemain abroad dan naturalisasi. Liga 1 dinilai belum maksimal. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali angkat bicara soal daftar pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Menurutnya, nama-nama yang dipanggil pada ajang ini membuktikan bahwa Liga 1 belum mampu banyak berkontribusi terhadap timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Dari 28 nama tersebut, 13 diantaranya merupakan pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar abroad. Liga 1 belum menjadi kawah candra di muka bagi Shin Tae-yong untuk memilih pemain-pemain yang dibawa ke timnas. Ia lebih percaya kepada pemain-pemain abroad, bahkan berupaya mendatangkan pemain naturalisasi, kata Akmal. Artinya, Liga 1 sejauh ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal untuk tim nasional, sambungnya. Ini tak semestinya terjadi, dan ini harus menjadi pekerjaan rumah buat PT Liga Indonesia baru. Bahwa selama ini Liga 1 hanya menjadi tontonan, tapi tidak banyak memberikan kontribusi untuk pemain-pemain tim nasional, ujar Akmal. Alhamdulillah, bangganya SC Heerenveen lepas Tom Haye dan Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia. Seperti ini info lengkapnya. Tom Haye dan Nathan Chu Aon segera menjalani debut bersama timnas Indonesia. 2 pemain tersebut masuk dalam 28 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Shin sempat bertemu Haye dan Nathan saat berada di Belanda. Mereka saat ini tinggal menjalani sumpah WNI dan pemindahan federasi agar tersedia untuk skuad Garuda pada Maret ini. Menariknya, SC Heerenveen yang merupakan klub Haye dan Nathan bermain cukup antusias untuk pemanggilan ini. Debut internasional menanti Tom Haye dan Nathan Chu Aon di Indonesia. Tom Haye dan Nathan Chu Aon bisa mengepak tas mereka karena perjalanan yang menyenangkan sudah di depan mata, tulis rilis di laman SC Heerenveen. Debut mereka semakin spesial karena akan menghadapi Vietnam yang memiliki rivalitas panas dengan skuad Garuda. 2 pemain ini tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia di laga tersebut.
Ditonton Shin Tae-yong, Rafael Struijk cetak gol dan antar Ado Den Haag main 2-2 dengan Football Club Dordrecht. Siapkah Struijk masuk starting line up? Striker tim nasional Indonesia Rafael Struijk berhasil menyumbang 1 gol saat Ado Den Haag U21 ditahan Football Club Dordrecht U21 di matchday lanjutan U21 Divisi 2 pada Sabtu. Menariknya, aksi Rafael Struijk tersebut disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, saat ini Shin Tae-yong memang tengah berada di Eropa, tepatnya di Belanda, untuk memantau pemain keturunan Indonesia. Hal tersebut dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu karena ia ingin memantau langsung calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Selain mencari pemain naturalisasi baru, Shin Tae-yong juga memanfaatkan momen tersebut untuk melihat anak buahnya yang bermain di Belanda, Belgia, hingga Italia. Setelah sebelumnya melihat permainan Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Jay Itzes, dan Ivar Jenner, kini ia memantau permainan Rafael Struijk. Perlu diketahui, Rafael Struijk sejatinya sudah masuk ke tim senior Ado Den Haag sejak musim 2022 hingga 2023 lalu. Namun, ia yang masih berusia 20 tahun kesulitan untuk menembus skuad utama sehingga kerap dipinjamkan untuk bermain di Ado Den Haag U21. Bersama Ado Den Haag U21, Rafael Struijk setidaknya sudah mengoleksi 4 gol dari 4 laga yang dimainkan. Erick Thohir ingin Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon bisa segera tampil untuk timnas Indonesia. Saya juga tidak sabar melihat mereka main bersama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan yang sudah masuk daftar skuad timnas Indonesia. Ketiga nama yang dimaksud adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon. Ketiganya masuk dalam daftar 28 nama pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan ini, timnas Indonesia bakal berjumpa Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Meski begitu, ketiganya belum menyelesaikan proses naturalisasi. PSSI dan pemerintah Indonesia kini harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang membantu proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Setelah itu, Erick akan sesegera mungkin mengurus proses perpindahan federasi ketiga pemain tersebut agar segera bisa tampil bersama timnas Indonesia. Media Vietnam soroti Marcelino Ferdinand yang tampil makin sangar dan ganas, sebut jadi sinyal menakutkan semua rival timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang kerap mencuri perhatian media luar. Baru-baru ini penggawa KMSK The Inse itu mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam, Tet Hao 247.vn. Media itu bahkan memberikan pujian atas penampilan apik Marcelino Ferdinand bersama skuad Garuda. Ex-penggawa Persebaya Surabaya itu dinilai menjadi salah satu pemain yang menjadi trigger yang sangat berbahaya dari timnas Indonesia. Bukan seorang striker, namun Marcelino Ferdinand selalu menjadi trigger yang sangat berbahaya bagi tim Indonesia, tulis Tet Hao 247. Kemampuannya beroperasi secara luas dan siap melakukan penetrasi ke area penalti membuat nama gelandang kelahiran 2004 ini patut diwaspadai seluruh lawan Indonesia, lanjut media tersebut. Berkarier di Liga Belgia, Marcelino Ferdinand sangat berpotensi menjadi gelandang tengah papan atas di Asia Tenggara.